Apa sih yang dimaksud dengan keuangan? Keuangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan uang, urusan uang, segala yang bertalian dengan uang, dan seluk-beluk uang. Sedangkan menurut Rituan dan Inge, keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang di antara individu maupun antara bisnis dan pemerintah. Ada 3 pertanyaan dasar mengenai keuangan. Yang pertama adalah investasi jangka panjang apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Area keuangan ini biasanya disebut sebagai penganggaran atau capital budgeting. Kemudian yang kedua, bagaimana perusahaan mengumpulkan uang untuk mendanai investasi ini? Pilihan pendanaan perusahaan biasanya disebut sebagai keputusan struktur modal atau capital structure. Dan yang ketiga, bagaimana perusahaan mengatur arus kas yang timbul dalam kegiatan operasi sehari-hari dengan baik? Area keuangan ini biasanya disebut sebagai manajemen modal kerja atau working capital management. Mengapa kita perlu mempelajari manajemen keuangan? Manajemen keuangan sendiri sangat berhubungan dengan aktivitas penggunaan dana, pengelolaan aktiva, dan perolehan dana. Setelah penjelasan tadi, apa sih manajemen keuangan itu? Menurut Agus Sartono, manajemen keuangan adalah manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif, maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Secara umum, manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Ruang lingkup manajemen keuangan terdiri dari keputusan pendanaan meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan. Misalnya, kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi dan kebijakan hutang jangka pendek dan panjang perusahaan yang bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan. Keputusan investasi. Kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau fixed asset seperti gedung, tanah, dan peralatan atau mesin, maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi, atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Keputusan pengelolaan aset. Kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada 3 bentuk organisasi bisnis. Pertama yaitu perseorangan, adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang saja dan mudah dibentuk, murah biaya pembentukannya. Keuntungan usaha perseorangan hanya dinikmati oleh satu orang, yaitu pendiri usaha tersebut. Kemudian, pembuatan keputusan dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankannya. Selain itu, pengenaan pajak hanyalah pajak pribadi, bukan pajak usaha.
untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan atau aktivitas lainnya yang sah. Dalam korporasi, tanggung jawab atas utang terbatas, di mana tanggung jawab utang yang harus dibayar hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Dalam korporasi juga ada kemungkinan untuk memperjualbelikan saham yang dimilikinya, tidak seperti bentuk usaha yang lain. Korporasi juga memiliki jangka waktu operasi yang tidak terbatas karena kepemilikannya bisa diwariskan, tidak seperti partnership atau perseorangan. Korporasi juga lebih mudah memperoleh dana dengan pinjaman atau penerbitan saham. Di dalam korporasi, manajemennya juga lebih baik karena semakin banyak keterampilan individu-individu yang dihimpun di dalam korporasi. Tetapi di dalam pendirian korporasi, regulasi izinnya lebih banyak dan peraturan-peraturannya yang berlaku lebih rumit. Adanya perbedaan kepentingan di dalam menjalankan korporasi, pemilik saham minoritas akan dikalahkan dengan mayoritas. Pendirian korporasi sendiri memerlukan biaya yang tidak sedikit, bahkan cukup banyak dibandingkan dengan bentuk usaha yang lain. Korporasi dikenakan sistem pajak berganda atas pajak usaha korporasi itu sendiri dan pajak dividen yang diterima. Tujuan manajer keuangan. Aktivitas manajer perusahaan mempunyai 3 fungsi penting. Yang pertama, yaitu membuat keputusan investasi atau capital budgeting decision. Yang kedua, yaitu membuat keputusan bagaimana membiayai investasi tersebut atau capital structure decision. Yang ketiga, yaitu mengatur pendanaan operasi perusahaan dari hari ke hari atau working capital management. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan para pemegang saham yang diraih dengan memaksimalkan harga pasar saham perusahaan. Karena seluruh keputusan keuangan akan terefleksi di dalamnya. Terdapat 5 fungsi manajemen keuangan. Yang pertama itu planning atau perencanaan keuangan, yaitu meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua itu budgeting atau anggaran, yaitu perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga itu controlling atau pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat itu auditing atau pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima itu reporting atau pelaporan keuangan, yaitu menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Untuk membangun sistem manajemen keuangan yang baik, perlulah kita mengetahui prinsip-prinsip manajemen keuangan. Ada 5 prinsip manajemen keuangan yang perlu kita ketahui. Prinsip yang pertama adalah time value of money atau nilai waktu uang. Time value of money mengajarkan kita bahwa setiap dolar yang kita terima saat ini lebih berharga daripada $1 yang kita terima di masa mendatang. Dan berlaku pula sebaliknya. Prinsip yang kedua adalah there is a risk-return trade-off atau adanya trade-off antara risiko dan pengembalian. Risiko yang tinggi akan mengantarkan kita pada pengembalian yang tinggi pula. Biasanya, investor lebih memilih investasi yang berisiko tinggi. Prinsip yang ketiga adalah cash flow are the source of value. Mengapa? Karena yang pertama, cash flow menunjukkan arus kas sesungguhnya. Yang kedua, cash flow adalah energi perusahaan. Yang ketiga, cash flow adalah raja. Dan yang keempat, cash flow adalah modal utama. Tanpa adanya cash flow, direksi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Cash flow
diibaratkan seperti energi bagi perusahaan. Semakin kecil energi yang perusahaan miliki, maka semakin terbatas pula gerak perusahaan tersebut. Nah, prinsip yang selanjutnya atau yang keempat adalah market price reflect information. Investor merespon adanya informasi dengan cara membeli atau menjual investasi mereka. Contoh kabar baik adalah ketika Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, harga pasar saham meningkat. Karena masyarakat percaya bahwa dengan pergantian Menteri Keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menguntungkan para pemegang saham. Namun, hal sebaliknya pun berlaku. Contohnya, pada saat Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Pada saat itu, harga pasar saham menurun. Prinsip manajemen keuangan yang terakhir adalah individu response to incentive. Orang-orang akan lebih bersemangat melakukan sesuatu jika ada imbalan atas apa yang ia lakukan. Nah, itu adalah definisi dari individu respond to incentive. Jika kita rangkum, kelima prinsip manajemen keuangan itu, yang pertama, time value of money. Yang kedua, there is risk-return trade-off. Yang ketiga, cash flow are the source or value. Yang keempat, market price reflect information. Dan yang terakhir, individu respond to incentive.